A True Martial World. Bab 1. Judul, Makam Yi Yun. Di zaman sekarang ini, Yi Yun sangat memahami kenyataan bahwa hidup tidak mudah, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia akan mati di masa jayanya. Pagi ini, Yi Yun pergi mendaki gunung dengan dua orang teman baik. Di antara mereka ada seorang bayi yang cantik, jadi secara alami ini adalah acara yang luar biasa. Orang muda cenderung menyukai sensasi. Yi Yun tidak terkecuali. Menjadi dua alasan yang baik dan jalur mendaki gunung yang sudah dibersihkan oleh orang lain tidak ada artinya. Mereka memilih gunung tandus yang terisolasi. Mencapai setengah jalan di gunung, mereka menemukan sebuah gua. Bayi yang datang bersama mereka secara spontan menjadi bersemangat dan bersikeras untuk masuk. Namun, saat mereka memasuki sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yi Yun menemukan kristal ungu persegi panjang di dalam gua. Itu tampak seperti kartu kristal dari film fiksi ilmiah. Begitu dia menemukan, dan karena penasaran, menyentuh kristal ungu, dindingnya mulai bergemuruh dan gua itu runtuh. Sulit untuk menggambarkan emosi apa yang melalui Yi Yun saat dia melihat beberapa ton batu jatuh ke bawah. Jika seseorang harus menggunakan frase untuk menggambarkannya, itu akan menjadi, hanya ketika mati dia benar-benar tahu apa itu mati. Dia masih muda, sehat dan tampan. Dan dia masih perjaka. Dia seharusnya memiliki kehidupan yang sangat cerah di depannya, tapi itu semua akan lenyap. Kesedihan dan keputusasaan karena mengetahui hal ini sangat mencekik. Batu-batu itu tidak menabrak Yi Yun, tapi malah menutup pintu keluar. Situasi dikubur hidup-hidup di tempat yang sempit di pegunungan, tanpa makanan, air, dan dengan udara yang terbatas membuat jelas Yi Yun bahwa tempat ini mungkin akan menjadi kuburannya. Yi Yun menatap kosong ke dinding gunung yang tebal. Di bawah iluminasi senter ponselnya, dinding batu tebal itu menyerupai wajah iblis. Dingin saat disentuh dan rasa dingin meresap ke dalam hati Yi Yun sedikit demi sedikit, membebani itu. Dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun kemana rekan pendakiannya menghilang. Mereka semua dikelompokkan secara dekat saat memasuki gua. Namun begitu gua itu runtuh, mereka berdua yang seharusnya terperangkap bersamanya secara misterius menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah masuk bersama Yi Yun. Yi Yun masih ingat dengan jelas bahwa setengah menit sebelum gua runtuh, dia mendengar di belakangnya bayi yang bersama mereka mengatakan betapa dia takut akan ada ular di dalam gua. Bagaimana bisa dua orang yang bernafas menghilang begitu saja? Bagaimana gua yang sangat bagus bisa runtuh? Benar-benar situasi tanpa harapan di sini, di dalam gua. Tidak ada sinyal di teleponnya, dan nasib kedua temannya tidak pasti. Yi Yun tidak ingin duduk diam sambil menunggu kematian. Dia bahkan berpikir untuk menggali jalan keluar, kalaupun penyumbatannya kecil, akan ada secercah harapan dengan menggali. Ketika seseorang menghadapi kematian, dia dapat menunjukkan motivasi dan semangat juang yang sangat kuat. Segalanya, bahkan sesuatu dengan secercah harapan terkecil, akan diuji. Yi Yun segera bertindak, tetapi menggali dengan tangan kosong tidak akan berhasil. Dia tidak membawa alat apapun, seperti belati, bersamanya. Tapi, pada saat ini, Yi Yun memiliki kecemerlangan, dia ingat kartu kristal. Itu tampak seperti sekop kecil. Jadi, meskipun kecil, dan tidak memiliki pegangan, menggali dengan itu jauh lebih baik daripada menggali dengan tangan kosong. Memalingkan kepalanya ke kartu kristal misterius, tiba-tiba Yi Yun berpikir. Setelah mengingat dengan cermat, gua itu telah runtuh saat dia menyentuh kartu itu. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Dan misteri terbesarnya adalah kedua temannya telah menghilang begitu saja. Serangkaian fenomena yang tidak dapat dijelaskan digabungkan bersama memenuhi kepala Yi Yun dengan pertanyaan, yaitu, dapatkah semua yang terjadi hari ini karena kartu kristal ini? Dia melihat kartu kristal ungu, itu sedikit menonjol. Di atas sebongkah batu yang sangat stabil, ia duduk di sana dengan baik, sambil memancarkan cahaya samar. Yi Yun ragu-ragu sejenak sebelum mematikan senter ponselnya. Dia menyadari bahwa meskipun gua itu gelap gulita, dia masih bisa melihat dari cahaya samar kartu ungu itu. Saat ini dia mengerti bahwa kartu kristal ini tidak terbuat dari batu kecubung karena kristal tidak bersinar. Namun, di alam,
ada beberapa mineral yang bisa bersinar karena jejak unsur radioaktif. Tetapi dalam situasi saat ini, Yi-Yun tidak peduli tentang kemungkinan radioaktivitas yang membahayakan tubuhnya dan mengambil kartu kristal ungu untuk memeriksanya. Jika keruntuhan itu karena kartu kristal ini, mungkinkah itu tiketnya untuk bertahan hidup? Yi-Yun tahu bahwa tidak ada banyak harapan, tetapi di pintu kematian, dia harus mencoba segalanya sebagai upaya terakhir. Kartu kristal itu terasa sejuk saat disentuh, dengan rasa dingin yang tampaknya mengalir melalui pembuluh darah di lengannya, sampai ke jantungnya. Kartu itu sendiri berwarna ungu seluruhnya dan sedikit lebih besar dari tangan orang dewasa, tapi tidak lebih tebal dari telapak tangan seseorang. Di satu sisi kartu, tampak ada ukiran misterius. Mereka tampak tidak wajar, seolah diukir oleh tangan manusia. Siapa yang bisa mengukirnya? Mungkinkah ukiran ini merupakan simbol kuno, atau bahasa misterius? Atau mungkinkah makhluk luar angkasa, sesuatu dari bintang-bintang? Dengan kejadian aneh seperti itu, otak Yi-Yun mulai dipenuhi pertanyaan. Dia yakin runtuhnya gua itu ada hubungannya dengan kartu kristal. Tidak ada gempa, bagaimana bisa gua itu tiba-tiba runtuh? Dengan kartu kristal di tangan, Yi-Yun menyadari bahwa tepi kartu kristal itu setajam pisau, ini memicu harapan dalam dirinya. Dia bisa menghemat energi dengan menggali menggunakan ini. Yi-Yun berhenti ragu-ragu dan dengan kartu kristal di tangan, berjalan menuju dinding batu dengan ketebalan yang tidak diketahui. Menggenggam tepi kartu kristal dengan kedua tangannya, dia mendorongnya dengan kekuatan, dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Batu yang awalnya kokoh dan kokoh diiris seperti tahu dengan kartu kristal seukuran telapak tangan ini. Yi-Yun, yang telah menggunakan terlalu banyak kekuatan di atas batu yang tidak menunjukkan perlawanan, kepalanya terbentur ke dinding. Yi-Yun tercengang, dia tidak peduli bahwa dia telah menggaruk dahinya sementara dia menatap kosong ke kartu kristal ungu di tangannya. Setelah kejutan awal berlalu, dia mengalami kegembiraan. Ini adalah pedang cahaya dari film fiksi ilmiah. Pada saat ini, dia tidak memiliki mood untuk memeriksa bagaimana kartu ini bisa setajam itu, tetapi fokus untuk mencari jalan keluar. Meraih kartu kristal dengan kuat dengan kedua tangan, Yi-Yun mulai menggali lubang seperti tahi lalat. Kartu kristal bergerak tanpa hambatan, dan bahkan dapat dengan mudah memotong granit. Yi-Yun merasa bersemangat, dia telah mengambil harta karun. Jika dia bisa keluar hidup-hidup, kartu ini bisa mengubah hidupnya, dan bahkan mungkin ada teknologi asing yang tertanam di dalamnya. Yi-Yun tidak tahu berapa lama dia telah menggali, dan tidak yakin apakah itu ilusi, tetapi setiap kali dia merasa lelah, kartu kristal di tangannya akan memancarkan kesejukan, meremajakan sedikit kekuatan dalam dirinya, membiarkannya terus menggali tanpa istirahat. Tidak mungkin mengetahui waktu di dalam gua, tetapi Yi-Yun termotivasi oleh rasa haus akan kelangsungan hidup untuk terus bergerak maju tanpa istirahat. Ponselnya sudah kehabisan baterai, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu 3 hari, 5 hari, 7 hari. Yi-Yun tidak menyadari bahwa bahkan tanpa sedikit pun makanan atau air, secara ajaib dia belum mati. Seolah-olah energi kartu kristal telah memperpanjang hidupnya. Jika dia melihat kembali jalan yang telah dia gali, Yi-Yun akan menemukan berapa lama itu, tetapi Yi-Yun tidak memperhatikan itu karena penglihatannya sudah kabur. Tidak dapat melihat dengan jelas ke depan, tidak dapat melihat batu, dia hanya bisa merasakan kartu kristal yang memancarkan kesejukan yang menyegarkan di tangannya. Dia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, tetapi terus menggali dengan ketekunan dan keuletan. Akhirnya, pada saat tertentu, dia menyadari secercah cahaya di depan matanya, seolah-olah dia telah melihat cahaya yang melewati celah di tanah, menerangi wajahnya. Sama seperti ketika seember air disiramkan ke orang yang tidak sadarkan diri, Yi-Yun tiba-tiba terjaga. Cahaya. Ada cahaya. Yi-Yun tidak pernah menghargai bahwa cahaya bisa begitu indah. Dia tidak bisa mengendalikan air matanya karena semua energi yang sebelumnya hilang mengalir kembali ke tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menggali dengan gila. Akhirnya, Yi-Yun dibutakan oleh sinar terang yang menyinari dirinya saat dia berjuang untuk tetap membuka matanya. Dia berhasil keluar. Aku telah berhasil. Aku selamat.
Yi Yun ingin berteriak keras karena tanpa mengalami kegelapan, atau mengetahui bagaimana menghargai cahaya atau mengetahui tentang apa kematian itu, sulit untuk memahami arti kehidupan. Yi Yun berbaring di tanah, terengah-engah, saat dia melihat langit biru dan awan putih, dia tidak pernah merasa bahwa langit biru lebih cantik. Meskipun tubuhnya sangat lelah, lapar dan haus, Yi Yun tidak beristirahat selama dia mengertakkan gigi dan bangun, mencoba untuk menghubungi kedua temannya. Yi Yun mungkin lolos dari kematian, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada teman-temannya. Tapi, ponselnya kehabisan baterai. Yi Yun melihat sekeliling, berharap melihat tanda-tanda kehidupan, tapi hanya dengan pandangan sekilas, Yi Yun tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Yun ingat dengan jelas bahwa saat mendaki gunung, dia dikubur hidup-hidup di dalam gua, dan memanjat keluar dari lereng gunung sendirian. Tapi, Yi Yun terletak di hamparan luas, dan meskipun ada pegunungan di sekitarnya, jarak ke sana akan berlari kuda sampai mati. Yi Yun tidak percaya dia telah menggali terowongan yang begitu panjang. Di sekelilingnya ada beberapa gundukan, dan sebatang kayu mencuat di setiap gundukan. Di atas tongkat kayu ada kata-kata kasar yang tidak diketahui asalnya yang ditulis menggunakan arang. Mungkinkah ini kuburan? Yi Yun tercengang, bagaimana dia muncul di antara begitu banyak batu nisan? Setelah lolos dari kematian sekali, kekuatan mental Yi Yun sekarang jauh lebih kuat, jadi meskipun dia dihadapkan pada situasi yang tidak masuk akal, dia masih bisa tenang dan memeriksa batu nisan dengan hati-hati. Batu nisan ini sama sekali tidak terlihat seperti berasal dari kuburan modern. Di pemakaman kota modern, semua nisannya terbuat dari marmer atau granit dan ditata dengan rapi. Tapi batu nisan di depannya, bahkan batu nisan pedesaan akan jauh lebih baik dari ini. Tunggu. Yi Yun tiba-tiba menemukan sesuatu, saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat, terowongan yang baru saja dia panjat masih ada, dan terletak di depan gundukan. Dan di sisi gundukan, sebuah papan kayu digunakan sebagai batu nisan. Di papan kayu ada kata-kata aneh, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pikiran Yi Yun bersinar, dan bisa membaca semua kata. Itu tertulis kakak terkasih, makam Yi Yun. Dan di sampingnya tertulis 5 kata. Kakak perempuan Jiang Xiaoru, kuburan, Yi Yun. Yi Yun benar-benar tercengang. Dia jelas telah dikubur hidup-hidup di sebuah gua di gunung yang tandus, tapi sekarang dia telah menggali jalan keluar dari kuburan, dan itu bahkan miliknya. Lelucon duniawi macam apa ini? Juga kata-katanya bukan bahasa Cina, juga bukan bahasa Inggris, bagaimana dia bisa tahu semua kata-kata aneh ini? Ini pasti mimpi kan? Iya, itu pasti mimpi. Mimpi ini benar-benar terasa nyata. Seolah-olah, Yi Yun melihat sekelilingnya, dan merasa malu, itu terlalu nyata. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan hasilnya adalah sakit. Jepitan lagi, masih sakit. Ini bukan mimpi. Sialan, ini benar-benar bukan mimpi. Yi Yun merasa tersesat, dapatkah seseorang memberitahunya apa yang terjadi? Yi Yun mengutuk dalam hatinya. Mungkinkah dia sudah mati ketika dia dikubur hidup-hidup di dalam gua, dan ketika dia menggali dirinya sendiri, semua penggalian itu hanyalah ilusi sebelum kematiannya? Tapi, 2 kata saudara yang terkasih, apa artinya? Dia tidak memiliki kakak perempuan. Jika seseorang harus ditunjukkan, itu adalah seseorang yang tinggal di kota lain yang jarang berinteraksi. Dia juga tidak sering bertemu dengan sepupunya. Mengapa dia mendirikan batu nisan untuknya? Jika batu nisan Yi Yun adalah orang lain dengan nama depan dan belakang yang sama seperti dirinya, itu masih mustahil. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu terjadi, memanjat keluar dari kuburan seseorang dengan nama depan dan belakang yang sama, Yi Yun? Yi Yun merasa sangat bingung. Pada saat ini, dia memandang dengan bingung saat seorang gadis berpakaian compang camping sambil membawa keranjang berjalan ke arahnya di sepanjang jalan desa kecil.